Ibu-ibu biasanya nggak suka. Itu tadi kebutuhan ibu-ibu apa. Jadi kita sangat mendengarkan kebutuhan customer. Makasih loh udah membantu. Aduh. Di daerah teras lah yang gampang betul. banget kena air hujan gitu ya. Daripada suka dikasih kain-kain untuk melewati. Ya. Atau dikasih kesetnya gitu ya Mas Ren ya. Jadi saya di sini kebetulan membawa satu demo sampel biar seeing is believing, right? Oke, so biar kita daripada bisa lihat langsung ngobrolnya tanpa representasi gitu kan. Siap. Jadi gini Mas Ren. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Kayaknya kita udah lebih dari 2 bulan ya nggak ketemu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu partner dari Benda Design Hub, yaitu Mbak Desi Natalia dari General Manager Marketing Niro Granit. Yeay, selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Ren. Selamat pagi. Seneng banget loh. Akhirnya tuh ketemu loh dengan Mbak Desi lagi setelah setahun terakhir ya kita ketemu ya. Persis di setahun, sini ya. Persis setahun. Mbak, apa kabar? Luar biasa, luar sudah biasa setahun, Mas Ren, udah setahun. Ya. Kita udah ini kerjasama kita ini dari tahun lalu di Benda Design Hub ini sudah banyak banget sih hal-hal yang terjadi di Benda Design Hub, dan itu terbantu oleh Niro Granit. Jadi yang selama ini Mbak bahwa project-project yang kita jalani sekarang juga berkolaborasi dengan produk dari Niro Granit. Vice versa sebenarnya. Jadi ini aku seneng banget, sebenarnya agak gugup nih. Sorry kalau agak tenang gugup saja, gitu. santai kita ngobrolnya. Ya, jadi memang di Benda ini bisa dilihat tempatnya tuh cozy banget ya. Jadi nggak ngerasa kalau kita tuh sebenarnya lagi meeting atau lagi ngadain acara yang istilahnya impactnya formal. Tapi suasananya tuh just like feels like home. For me ya, feels like home ya. Jadi itu vice versa kayak yang tadi Mas Ren bilang. Bagi kami pun sebenarnya sangat terbantu dengan adanya Design Hub di Benda ini ya gitu, dengan Mas Ren dan juga dengan Mbak Miranya gitu, karena banyak hal baru yang kita bisa pelajari. Maksudnya dari kami yang bergulat di dunia flooring dan juga wall covering, ternyata bisa dapat insight banyak hal tentang bagaimana arsitektur juga bisa berpadu dengan interior design, menghasilkan suatu bangunan yang wow macem-macem gitu ya Mas Ren ya. Jadi banyak sekali ya. Ini mungkin sharing sedikit tentang Benda Design Hub sebelum kita ngobrol lanjut. Jadi selama setahun ini Benda Design Hub ini banyak banget acara, dan itu beragam banget ya. Salah satunya sih yang paling ketolong, aku yang merasa tertolong adalah tempat meeting. Jadi orang kan mikir Benda Design Hub tuh apa sih gitu. Sebenarnya kalau buat aku sendiri pribadi dari Studio Arsitek ini adalah tempat meeting klien-klienku, karena proyek-proyek kita di sekitar sini Mbak. Jadi banyak kan ya. Karena nih di Cipete, di Cilandak, bahkan yang dari Bintaro biasanya kita tarik ke sini. Biasanya kalau mungkin nanti teman-teman sebenarnya arsitek atau desainer bisa pakai tempat ini untuk meeting juga, karena kayak aku misalnya teman-teman dari kantor gitu ya, kayak mau meeting dengan klien kan biasanya sibuk ya, harus kita ke mall gitu. Betul. Atau ke kafe gitu kan, apalagi kalau sudah tahap membahas material building. Itu gembolannya banyak tuh, mulai dari lantai, mulai dari kaca dan sebagainya, itu harus dijembrengin. Di bawah satu-satu tuh ya Mas ya, material boardnya ya. Dijembrengin kan di depan meja gitu. Nah kalau kesini tuh enggak. Jadi contoh nih yang di belakang kita ini salah satunya adalah produk dari Niro kan. Kebayang nggak sih Mbak kalau aku mau meeting nih? Segede gini di bawah nih ya. Gua harus bawa deretannya gitu kan, karena klien tuh meskipun kita sudah tunjukin nih, ini kita pakai yang ini ya Mas, ini karena matching dengan dindingnya nanti ini. Dia selalu kayak pengen megang itu.
touch and feel-nya seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, jadi kebayang kalau misalnya harus bawa begini, ini baru satu produk, belum produk yang lain. Betul. Dan itu kan merepotkan banget ya. Jadi makanya begitu dia kesini, dia kayak langsung lihat-lihat gitu loh. Oh nanti gini, oh masangnya kayak gini. Jadi makanya Benda Design Hub ini berguna banget buat aku sebagai desainer, sebenarnya sebagai tempat meeting yang paling nyaman ya. Karena biasa meeting tuh kan pasti berjam-jam ya. Itu bahas satu material doang, belum namanya rumah materialnya banyak ya? Banget. Jadi kalau di sini tuh meeting minimal 3 jam lah. Wow. Ya itu yang membuat kita sih happy banget ada Niro di sini salah satunya, karena ini karena kita kan, aku sama Niro udah lama banget sih, dari tahun berapa ya? Waktu aku masih jadi dosen tuh aku udah kenalan sama Niro loh, di Noble House itu. Berarti 2012 mungkin ya Mas ya. Aku bawa rombonganku ke sana untuk ngelihat nih produk-produk dari Niro. Dan sangat terbantu ternyata, ya itu. Ya biasanya kalau kenalan dari awal ya, itu biasanya long last tuh. Amin. Akhirnya kayak, oh ini. Jadi karena mereka suka nanya, kenapa sih harus pakai ini, harus pakai itu. Nah, mumpung ada Mbak Desi ya di sini. Nah, ini akan kita ulik sih sebenarnya, kenapa orang harus pakai Niro. Sebenarnya gue bisa jelasin ya, tapi akan jauh lebih afdol kalau Mbak Desi yang jelasin ya. Tapi sebelum kita membahas produknya sendiri, Niro tuh dari tahun berapa ya Mbak di Indonesia? Oke, jadi Niro Granit itu lahir, kami ini multinational company. Jadi first born di tahun 1979, jadi umurnya memang udah 45 tahun ya, gitu ya Mas ya. Itu sesuai dengan tag kami, Niro Granit Swiss Quality Design, lahirnya di Swiss. Bener-bener lahirnya pabrik pertama itu di Swiss 1979. Lalu kami ekspansi ke Asia. Waktu itu negara pertamanya Malaysia. That's why our headquarter itu ada di Malaysia. Dan tahun 95 baru mendirikan pabrik di Indonesia. Oke, jadi kiprah di Indonesia sendiri ini kita sudah sangat lama ya. 95 itu ketika mungkin kalau teman-teman ingat itu, waduh, masih zaman dimana orang granit itu tidak begitu familiar mungkin ya Mas ya. Nah, Niro ini ceritanya agak nyelenehnya gini. Jadi kita terbrainwash, kayak aku dari kecil itu kalau ngelihat wall ataupun floor coverings itu selalu dengan yang polis-polis gitu kan ya. Like iklan pembersih lantai atau iklan-iklan yang lain higienis sama dengan polis gitu kan. Nah, si Niro unik. Kami lahir tahun 95 itu dengan membawa produk yang semuanya Dove atau matte. Jadi kebayang, kita pemain baru tapi di pasaran yang orangnya demen polis, malah kita introduce sesuatu yang bukan polis. Gitu. Jadi awalnya malah nggak yang nggak polis, jadi kami introduce itu dengan yang Dove atau yang surface-nya matte. Nah itu kan kebayang ya bagaimana mengubah persepsi masyarakat, atau mengintroduce lah kalau lantai utama kamu tuh nggak apa-apa loh kalau dipakein yang Dove. Orang nyangkanya kalau lantai utama harus yang kinclong, kurang mewah, kurang elegan gitu. Tapi ya kita berusaha terus, karena tadi kami membawa apa yang kami bilang European design, karena mungkin kalau di Eropa sana kan lebih rustic ya rumah-rumahnya betul. Gitu kan. Jadi kita pengen bawa trennya itu ke sini gitu Mas. Seiring berjalannya waktu, kami juga ekspansi ke negara-negara lain. Kita sekarang sudah ada lagi di Vietnam, kami ada di China, kami ada di India, kami juga ada representasi di Spain, Eropa. Jadi memang kita merambah terus nih. Mungkin tahun depan ada negara lain like di Singapura gitu kan. Jadi prinsipnya sebenarnya bagaimana kami itu bisa mendekatkan dengan customer kami gitu. Dari sisi produk pun sangat beragam. Kalau pertama lahir dengan yang surface-nya Dove, saat ini kita punya berbagai macam surface. Ada yang polis, mau nggak mau karena kita ada di negara yang penyuka polis ya, dan itu unavoidable gitu. Kita harus punya produk ragamnya. Kita juga punya apa yang nanti kita sebut dan kita akan bisa bahas, itu adalah slipstop. Itu inovasi terbaru. Kita juga punya yang structured, dan kita juga punya yang teknologi yang cukup menarik. We call it deboss surface. Jadi bagaimana tintanya itu bisa meresap ke dalam dan membuat struktur
slightly structured, jadi agak kasar, namun bukan dari punches Mas, tapi dari tintanya itu sendiri yang bisa create untuk struktur yang menyerupai batuan alam. Kurang lebih seperti Sebelum itu. kita jauh tadi membahas, aku pengen tahu sih sebenarnya waktu tahun 95 itu ya. Itu gue kuliah berarti. Jebakan umur banget. Tapi kita waktu di tahun itu memang kan produk tuh semua ya emang mengkilat gitu Mengkilat. Dan kebayang mungkin pada saat itu introduce produk ini itu kan nggak mudah kali ya. Nah, apakah pada saat itu ya, aku nggak tahu tuh apakah arsitek tuh juga udah menerima produk ini nggak ya, karena kan biasanya dimulai dari arsitek desainer ya tahun itu, bahwa segala sesuatu harus yang luxurious dan yang harus kinclong gitu ya. Pada saat itu tuh aku nggak kebayang kalau apakah desainer tuh udah bisa menerima ini dan menggunakan di produknya ya. Tapi kesini-sini kan aku ngelihat bahwa salah satunya ya kenapa studioku pakai ini karena memang kita tuh nggak pengen banyak pilihan justru. Kita tuh harusnya lebih pilihannya itu adalah di vibe warna yang memang natural colors ya. Kalau kita lihat kan gitu ya, Niro kan kebanyakan bukannya tiba-tiba warna gonjreng, warna merah, orange nggak kayak gitu ya Mbak ya. Nah itu apakah ada pilihan khusus atau memang vibe khusus yang akan dipilih oleh Niro, ataukah di tiap beberapa tahun kemudian mengeluarkan series-series dari produknya sendiri atau gimana tuh Mbak? Jadi memang awalnya itu ada istilahnya strugglingnya untuk memperkenalkan tadi bahan yang matte atau surface yang DAF ini di masyarakat Indonesia. Berpuluh-puluh tahun akhirnya mulai bertransformasi, dan terima kasih untuk partner yang terutama profesional seperti Arsitek dan ID yang semakin istilahnya mengkampanyekan dengan sendirinya gitu loh Mas. Makanya nggak menutup kemungkinan kayak sekarang makin banyak mungkin rumah-rumah yang sudah terbiasa untuk menggunakan lantainya kayu seperti ini, atau lantainya dengan surface yang simen gitu kan, yang bener-bener DAF, dan itu jadi sesuatu yang common. So jatuh bangun, but ya we finally melihat kalau trendingnya dari masyarakat Indonesia juga sudah mulai berubah. In order to cope up with that trend, jadi kita tiap tahun itu ada melakukan produk launching Mas Ren. Nah kita salah satu yang aktif karena setahun tuh bisa 2 kali untuk melakukan launching produk. Jadi tiap 1 tahun itu ada 2 produk yang di launching? Bukan 2 produk, jadi 2 sesi. Jadi di awal tahun dan di pertengahan tahun. Dan itu terdiri beberapa produk betul. tadi? Dalam 1 kali launching mungkin kita bisa mengeluarkan 4 desain baru seperti itu. Jadi kebayang ya, maksudnya kalau dilihat dari produk library itu sudah banyak banget gitu. Jadi kalau kami dari tahun 95, nggak usah aku hitungin ya SKU-nya ya, ntar aku pusing sendiri. Nah kalau dari tadi ya, misalnya kayak series yang akan dikeluarin sessionnya itu mengikuti tren kah, atau memang ada teknologi terbaru kah dari Niro yang akan dikenalkan, atau bagaimana tuh Mbak Desi? Jadi ini menarik karena kami mengcombine 2 itu, di mana sebenarnya teknologi dan juga trending berpadu untuk menjawab kebutuhan customer. Mungkin seperti itu ya Mas Ren ya. Jadi kita aktif secara grup, bukan cuma di Indonesia tapi di Niro Granit di cabang lain, itu melihat tren-tren di dunia. Makanya kami aktif untuk mengirim para rekan-rekan kami ke berbagai pameran Mas Ren. Pamerannya mungkin seperti pameran keramik, pameran arsitektur, pameran mungkin bahan bangunan juga, karena kami perlu paham nih perkembangan yang misalnya coverings lantai atau coverings dinding sejenis yang bukan dengan granit itu apa saja. Jadi kita nggak pengen menjadi istilahnya katak dalam tempurung, cuman tahu desainnya itu aja. Nah dari situ boleh aku bilang kayak ada forumnya ya Mas ya. Jadi kita berkumpul secara grup nih ya, untuk melihat dari desain-desain yang sedang trending, misalnya this year kita kan launching Travertine Collection, karena Travertine itu sudah istilahnya kayak reborn atau rebirth yang diperkenalkan lagi gitu loh Mas. Jadi kan kami selalu terinspirasi dari batuan alam atau dari materi-materi alam, dan kemarin ngelihat wow ini Travertine bakal hype lagi nih. So kita lihat jajaran desainnya dari beratus-ratus desain yang ada.
akhirnya dipilih, oh Indonesia bisa masuk desain yang ini gitu kan. Terus nanti yang di daerah misalnya China akan lebih masuk desain yang ini. Gitu. Ya jadi di forum itu kayak apa ya, kita berkumpul untuk sama-sama mikirin konsep untuk tahun depan itu mau kemana. Dan itu kan dari berbagai sumber, misalnya dari saya ngobrol nih sama Mas Ren gitu kan, tahu nggak gue seneng yang gini nih, maksudnya yang stone-nya warnanya begini, berarti preference-nya kalau dari teman-teman arsitek yang seperti ini gitu kan, atau dari teman-teman interior design seperti apa, jangan-jangan sekarang warnanya udah bukan abu-abu nih Mas gitu kan, warnanya lebih ke sekarang tone-nya malah yang seperti mint green atau olive green, itu kan juga kayak jadi preferensi kan. Jadi kita juga berusaha gimana ya mentranslate itu ke desain yang memang istilahnya bisa masuk juga ke pasaran Indonesia, tapi istilahnya nggak angat-angat begitu aja terus dia lost gitu ya, tapi gimana bisa everlasting gitu. Kita pengen desain kita seperti itu. Nah itulah kurang lebih yang kami istilahnya eksperimen atau lakukan tiap tahunnya. Nah ini menarik sih, jadi kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu nih misalnya ya informasi launchingnya kapan, di bulan apa, tiap ini kan mungkin bisa jadi teman-teman arsitek atau desainer nungguin tuh Mbak. Betul. Kira-kira tuh di dalam setahun 2 kali itu di bulan apa sih untuk launchingnya? Generally kita melakukan launching itu di awal tahun 1 kali, either di Januari ataupun Maret, jadi rentang kuartal pertama lah ya, Januari sampai dengan Maret, lalu di rentang Juni sampai dengan Agustus. Sampai Agustus. Nah, bagaimana kami melakukan produk launching itu ya, atau introduce produk baru itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pameran gitu. Jadi kita suka ikut pameran-pameran yang ada di Indonesia. Misalnya yang kemarin bulan Februari kan ada Arch ID Mas Ren di Arch ID. Jadi kita tampil di sana supaya istilahnya bisa dilihat oleh teman-teman juga, maksudnya customer kami dan calon visitor di sana untuk paham sebenarnya kami seperti apa. Atau kadang juga kita bisa bikin sesi-sesi seperti private session, kami mengundang mereka untuk melakukan suatu gathering. Jadi bisa dari kalangan para distributor, kalangan para profesional Mas untuk hadir di acara opening tersebut. Kalau dulu ya kan tahun 2012 tuh ya, selain pameran biasanya tuh kita arsitek datang ke showroomnya, langsung ke Niro ya, yang di Noble House itu. Cuman pada di terakhir-terakhir kan udah nggak ada tuh di Noble House, kayaknya udah berubah konsep ya. Nah setauku yang paling deket dari kita tuh ada di Central Park ya. Betul. Nah mengubah konsep dari yang tadinya gede banget gitu ya, tapi menjadi jauh lebih tempatnya lebih small gitu, lebih compact. Ya. Itu konsep seperti apa sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Niro gitu ya, dengan menghadirkan tempat yang lebih kecil, mungkin justru interaksinya lebih banyak, mungkin bisa jadi kayak gitu. Itu seperti apa tuh Mbak? Oke, jadi gini, tile itu memang tidak bisa lepas dari touch and feel ya, Mas Ren ya. Itu sesuatu yang kita sudah pelajari lah dari customer behavior. Namun kayak yang tadi saya cerita tuh di awal, ketika kami melakukan produk launching, kebayang ya berapa ribu desain atau berapa jenis koleksi yang harus kami miliki. Dan kalau konsepnya dengan full mock-up, maka otomatis tidak bisa terrepresentasi semua gitu kan ya Mas ya. Lalu gimana nih? Makanya kami melahirkan suatu konsep baru, we call it Creative Lab by Niro Granit. Jadi di Creative Lab itu sesuai dengan namanya, orang bisa mengkreasikan untuk tile-tile Niro Granit. Nantinya kalau digunakan di project mereka atau di hunian mereka itu akan seperti apa. Prinsipnya begini, kami memanfaatkan teknologi 3 dimensi atau teknologi digital Mas untuk bisa menyimpan seluruh koleksi kami, dan kami berikan representasi tile aslinya, karena tadi balik lagi betul touch and feel itu di ukuran sampel yang lebih mumpuni. Mungkin seperti di sini kan itu ukurannya masih 20 x 20. Di showroom kami itu di Creative Lab kami berikan dalam tile
ukuran 30 kali 60. Oh. Oke, jadi gini, kadang kan customer nanya loh, ini nggak cukup loh, kayak Mas Ray ngeliat, ini desainnya lu mana kelihatan gitu kan, gue pengen liatnya yang satu desain full ukuran utuh, terus lu sendiri bilang kadang satu tel sama tel yang lain tuh berbeda loh urapnya loh, itu gimana lu bisa representasiin ke gua kan? Nah terus kami gunakanlah software. Jadi software itu tuh untuk tujuannya memberikan visualisasi tadi, balik Dan lagi. itu bisa di Creative Lab itu? Bisa di Creative Lab. Jadi gitu. Untuk visualisasi itu bisa langsung misalnya gini, Mas Ren datang ke sana gitu kan, Mas Ren dengan klien gitu ya, pengen tahu nih kalau misalnya dipasang antara warna coklat dengan warna abu gimana, itu kita langsung visualisasikan. Nah setelah selesai visualisasi kan kayak main game gitu ya Mas ya, maksudnya di sana juga dengan konsultan kami gitu kan, bisa milih-milih nih, saya lihat yang setelah ada di dindingnya, setelah lihat ada di ininya, kita pengen nih memadu-madankan A dan B gitu ya, divisualisasi, terus mereka bisa kayak oh ya sudah, dan kalau kayak gitu gue pengen lihat teksturnya gimana. Setelah lihat tekstur, mereka mengerti dan mereka bisa untuk melakukan eksekusi gitu nantinya. Memang itu lebih compact karena kita tujuannya tadi, kadang customer juga kalau melihat live mockup yang terlalu besar gitu ya Mas ya, jadi fokusnya itu kan kurang ya. Terus kayak intimasinya, wow, gue datang ke tempat segede gini gitu kan, gue sendiri udah bingung mau milih apa untuk rumah gue. Terus gue ngelihat mockup yang wow gitu luar biasa gede. Jadi lebih kurang intim dan kurang fokus gitu. Bukan berarti saya bilang tanpa mock up juga itu yang terbaik, tapi kami berusaha untuk menyesuaikan. Makanya di Creative Lab itu ada yang we call it midi store, jadi memang tempatnya compact, tapi we call it another one itu yang flagship store, itu yang disertai dengan representatif dari mock up. Oh jadi ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe gitu. juga Mas. Jadi kami berusaha juga, tujuannya sebenarnya tujuan mulainya adalah untuk mendekatkan diri kepada para customer kami gitu. Udah berapa ya yang Creative Lab ini ada di Indonesia? Oke, saat ini kita sudah memiliki 9 cabang. 9 cabang Creative Lab. Creative Lab itu tersebar di beberapa kota Mas. Jadi di Jabodetabek termasuk di Tangerang, lalu kita juga ada di Bandung, kita ada di Surabaya, dan terakhir kita baru buka di Balikpapan. Di dekat IKN ya itu ya? Ya. Jadi kalau nanti ibu kotanya sudah pindah kan ya, kami sudah di sana by the way. Keren, menjemput bola ya. Iya, menjemput bola, dan itu tadi karena supaya orang nggak bingung kalau showroom yang besar itu kan mau nggak mau misalnya satu kota hanya ada satu, sedangkan kalau kita ngomong Jabodetabek ini kan luas sekali contoh ya. Betul. Kadang orang dari utara mungkin, Jakarta Utara ke selatan agak jauh kan ya Mas, udah gitu kan repot ya. Jadi kita gimana bikin representatif itu agak banyak supaya orang tidak kesulitan. Jadi hassle free untuk bisa menemui kami. Tujuan kami untuk tadi memberikan service ataupun pelayanan kepada para rekan kami gitu loh, atau para customer kami, supaya dia nggak bingung kalau nyari Niro Granit, waduh gue mesti ke barat aja kah gitu kan. Wah itu barat kayaknya jauh banget ya. Jakarta macetnya kayak gini ya. Oh tenang, kalau yang rumahnya misalnya di Tangerang ada juga loh di Tangerang, yang di Pik ada. Jadi gitu kita pengen berusaha lah Mas. Tujuannya supaya customer nggak ragu dan nggak merasakan kayak kami itu susah untuk ditemui. Itu yang kita pengen coba berikan lah. Itu di Creative Lab tadi kan ada digitalize gitu ya. Itu mungkin nggak sih kalau arsitek tuh punya software ya? Jadi memudahkan, lebih mudah lagi buat arsiteknya. Udah pakai yang ini segala macam udah. Tenang Mas, kita juga punya solusinya juga. Kadang kan kalau teman-teman arsitek mungkin gak sempet ya kalau harus ketemu di showroomnya kami atau misalkan ketemu di tempat lain gitu kan. Sekarang bisa juga gunakan, kami punya namanya Let's Visualize. Jadi Let's Visualize itu salah satu tool itu tertanam di kita punya website di www.nirogranit.co.id. nirogranit.co.id. Itu silahkan diklik, itu ada yang kayak flying bannernya, judulnya Let's Visualize. Itu kayak bener-bener lebih kayak main game Mas, karena accessible by handphone. Itu tinggal diklik buttonnya, lalu Mas Hen bisa langsung
foto ruangannya. Misalnya Mas Ren mau ganti ruangan lantai di kamar tidur gitu ya, tinggal foto kamar tidurnya, lalu tinggal dipilih di situ ada tile Nirogranit desainnya apa gitu aja. Ya. Langsung kayak main game gitu. Ya? Jadi lantainya, dindingnya tinggal diubah-ubah. Jadi itu untuk memberikan visualisasi awal ya kepada customer kami untuk membayangkan ini live loh kalau di ruangannya kita sendiri itu bisa langsung kelihatan. Jadi bener-bener itu asik dan fun banget. Berarti nggak perlu arsitek dan desainer, orang awam pun bisa mencoba dong. Bisa mencoba. Jadi artinya dia nggak, ibaratnya kan kayak dia harus ganti lantai gitu ya di kamar tidur gitu. Dari rumah pun dia bisa udah tahu duluan gitu sebelum ke toko gitu. Nah, bagi para rekan arsitek dan interior design pun jadi bisa kayak coba-coba juga kan gitu untuk bisa ya balik lagi tuh memberikan visualisasi awal lah ya penampakannya seperti ini apa. Ini infonya baru aku tahu loh. Bisa ya langsung. Bisa. Oke, nice. Tuh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman desainer, arsitek ataupun orang awam yang benar-benar antusias terhadap rumah sih pasti nggak akan repot ya untuk melihat kalau misalnya dia lantai gelap jadi kayak gimana vibe-nya, kalau pakai lantainya terang kayak gimana. Betul. Oke. Berarti ini terus terang emang teknologi yang akhirnya udah bisa digunakan oleh semua orang untuk membantu dia merenovasi rumah ya. Betul. Ini memang ditujukan untuk semua calon customer kami gitu ya. Siapapun bisa pakai, tidak harus download aplikasi tertentu, cukup ke website kami nirogranit.co.id. Karena selama ini terus terang kalau di studioku Mbak, kita kan kadang memang spekan mostly dari produk-produk yang memang kita udah tahu kualitasnya. Salah satunya Niro. Dan biasanya kalau dari spek itu kan kita punya kontraktor yang emang relasi kita lah gitu. Jadi aku tuh udah nggak pernah tahu mau belinya di mana. Pokoknya materialnya ini udah selesai urusannya kontraktor biasanya, karena dia yang akan direct sama klien kan gitu. Mungkin ya salah satunya kontraktorku ngajak ke Creative Lab mungkin, atau memang dia langsung tunjukin, jangan-jangan dia jauh lebih tahu dari gue menggunakan web tadi ya. Tapi paling nggak gitu. Jadi kalau karena kita udah paham siapa yang harus kita temuin, akan lebih mudah gitu ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman tadi yang misalnya belum pernah ke Creative Lab mungkin bisa langsung ke sana gitu. Betul. Ya. Dan itu bisa juga dilihat lokasinya ada di mana aja di webnya ya. Betul, di nirogranit.co.id. Oke. Nah, sekarang kita tadi pertanyaan di awal tuh, kenapa orang harus memilih Nirogranit ya? Apa aja benefitnya, Mbak? Oke. Dan yang membedakan dari produk lain lah, anggaplah kayak gitu. Oke. Kenapa harus Nirogranit? Ada 3 hal. Oke. Pertama quality, kedua desain, ketiga adalah service. Itulah yang membedakan kami dari para merek lain gitu di luar sana. Quality, tidak diragukan lagi, Nirogranit selalu memegang teguh dengan prinsip Nirogranit Swiss Quality Tile. Kami tidak sembarangan bawa embel-embel harus Swiss Quality Tile padahal cuma numplang nama dengan Swiss gitu ya. Enggak seperti itu, karena kami ada filosofi. Jadi gini, kita itu kan sebenarnya di dunia perkeramikan ada standar internasional gitu ya Mas, macam ISO. Kalau di lokal kita juga punya SNI. Nah, Nirogranit punya standar kualitas itu lebih tinggi daripada yang ISO maupun yang SNI. Gitu. Jadi kita memang jagain banget kualitasnya di pabrik manapun kita diproduksi, di Indonesia, di Malaysia, di China, di Spain, itu kita selalu patuh dengan Nirogranit punya standar internal. Artinya di situ kita ukur tuh kelengkungannya berapa gitu kan, shadingnya juga nggak boleh antara satu tile dengan tile yang lain terlalu berbeda. Terus misalnya water absorptionnya berapa sebagai contoh. Kalau misalnya kita ngomongin daya serap air atau water absorption, itu kan standarnya kalau di kelas yang porcelain B1A. Ini sorry jadi ngomong teknik dikit, nggak apa-apa ya Mas Ren ya? Karena ini yang dengerin juga orang-orang teknik biasanya. Oke. Jadi kalau water absorption itu standarnya yang B1A atau kelasnya granit itu di 0,5. Kami itu di 0,5.
0,1 sampai 0,2. Kenapa? Jadi gini, semakin kecil water absorptionnya itu semakin bagus, daya serap airnya semakin sedikit ya. Artinya ketahanan terhadap suhu dan ketahanan terhadap noda juga lebih baik. Jadi kalau dulu mungkin Mas Ren ketika mau membangun, para tukang atau kontraktor itu keramiknya harus direndam dulu gitu kan, supaya nanti nggak poros ataupun nggak bermasalah pada saat dipasang. Kalau pakai granit kami itu nggak perlu karena sudah teruji. Lalu ketahanannya pun tingkatnya memang sudah di atas rata-rata gitu tingkat kekerasannya. Jadi in term of durability sudah tidak diragukan lagi. Itu ngomongin soal kualitas. Lalu ngomongin soal yang kedua yaitu adalah desain. Nah, desain kami itu sangat beragam, sangat beragam. Jadi mulai dari desain mood, desain stone, desain tematik itu banyak sekali. Bahkan kami tidak menutup kemungkinan untuk selalu berkolaborasi dengan para pionir di bidangnya. For example, 2 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Iwan Tirta, Mas. Jadi Iwan Tirta kan pionirnya batik ya, kalau di Indonesia betul, dan sekian banyak brand batik atau desain batik. Siapa yang nggak tahu Iwan Tirta? Bahkan nih ngomong aja ya, maksudnya ketika kita di buku pelajaran pun dikasih tahu kalau salah satu pionir batik adalah Bapak Iwan Tirta. Nah, kami berkolaborasi dengan pihak Iwan Tirta untuk melahirkan style batik. Nah, we call it Nuswapada Collection, yang artinya adalah Nusantara. Jadi kita tuh cinta banget sama Indonesia. Sebenarnya Indonesia tuh desainnya itu unlimited gitu loh, Mas. Jadi itu bagaimana kekayaan Indonesia kita representatifkan juga melalui desain tile yang ternyata bisa dipakai juga untuk di rumah-rumah atau residensial gitu. Jadi itu sesuatu yang kami pengen gali terus. Mungkin tak tertutup kemungkinan nanti akan ada kolaborasi yang lain. Jadi dari sisi desain kita memiliki hampir semua desain yang bisa ada. Lalu yang terakhir adalah service. Baik lagi pelayanan. We always try to do the best service atau memberikan sesuatu yang lebih kepada customer kami. Macam tadi yang saya bilang di awal, servisnya melalui Let's Visualize gitu kan. Terus juga kita ada after sale service, Mas Ren. Jadi kalau Mas Ren yang selama ini udah pakai Niro tuh jangan takut kalau misalkan produk Nironya kenapa-napa. Bukan karena saya bilang kualitasnya yang jelek ya, tapi kadang lucu kan Mas Ren. Kalau kita di satu project nih, ketika pemasangan terjadi, itu tuh yang kelihatan kan produk yang paling atas atau produk yang paling terlihat dengan mata kan. Jadi kadang kami yang disalahkan untuk kualitas, padahal yang salah adalah proses pemasangannya, Mas. Nah, berhubungan dengan servis yang tadi, kami juga memiliki after sale service. Jadi kalau misalnya Mas Ren nih menggunakan Niro Granit di salah satu project reference-nya Mas Ren, itu jangan ragu untuk menghubungi tim kami, karena tim kami memiliki technical service. Technical service dan technical support ini akan berkunjung bareng dengan Mas Ren misalnya dan disaksikan dengan owner untuk memberikan layanan mengenai cara pasang. Oh, diajarin di tutorial kan dulu gitu ya? Ada 3 tahap Mas Ren dari technical support ini. Jadi sebelum pemasangan, tim kami akan datang menjelaskan kepada kontraktor atau siapapun yang memasang tile di sana mengenai teknik cara pasang yang baik. Alatnya apa saja, perekat yang dibutuhkan seperti apa, dan bagaimana untuk teknik pemasangan. Lalu akan ada kunjungan kedua, yaitu ketika pemasangan itu terjadi. Nah, itu kan ada rentang waktunya. Misalnya pasang keramiknya seminggu misalnya gitu ya Mas ya. Dan itu kan kami awasi, istilahnya kami selama pemasangan akan ada satu kunjungan di sana. Memang nggak 24 jam ya full ya Mas ya, tapi akan kami kunjungi lagi untuk memastikan mereka melakukan instalasi sesuai dengan yang kunjungan pertama sudah diajarkan. Lalu masuk ke tahap ketiga, itu adalah pasca pemasangan. Karena jangan lupa Mas, sudah terpasang dengan cantik, kadang ajak juga yang membuat misalnya klien takutnya kurang puas adalah pembersihannya atau maintenance-nya ya. Jadi setelah pemasangan kami akan memberikan lagi penyuluhan untuk menginformasikan begini loh cara pembersihan nut, begini loh cara untuk nanti maintenance ke depannya. Misalnya cara mengepelnya seperti apa, atau kalau dia pakai alat sebaiknya seperti apa. Nah, dengan 3 tahap ini bisa disaksikan oleh kontraktor,
oleh arsitek, interior design, dan untuk homeowner juga bisa. Karena memang ada reportnya dari setiap tahap. So report itu akan ditandatangani bersama. Jadi semua orang transparan di situ ya, Mas Ren. So dengan hal-hal tersebut, quality design dan service itulah yang membedakan Niro Granit dengan Telltale atau kompetitor lainnya. Benar-benar detail ya dari awal sampai waktu masang pun gitu ya. Mungkin karena kontraktorku udah sering, jadi mungkin nggak perlu ada karena dia udah tahu bagaimana cara memasangnya dan itu yang dikonfirmasikan ke klien kayaknya ya. Betul. Sehingga kesini-sini memang nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada maksudnya hal-hal yang sifatnya bahwa ini harus di repair atau karena mungkin pemasangannya udah sesuai dengan standar prosedur ya, dengan prosedur, betul. Dan misalnya Niro Granit sendiri ada ini nggak ya, ada kayak workshop khusus misalnya buat kontraktor kah, atau untuk supaya cara pemasangan, atau memang benar-benar pada saat pemasangan langsung didatangi oleh Nironya sendiri? Oke, memang saat ini mostly kita berdasarkan permintaan ya Mas Ren ya. Jadi kan se-Indonesia Raya itu kan proyeknya banyak sekali dan juga tim kami itu kan bukan tim yang sangat besar gitu kan. Jadi kami saat ini memang lebih memilih based on request dari customer. Tapi tidak menutup kemungkinan nih Mas Ren, kapan-kapan juga mungkin kita bisa lakukan training bareng. Siapa tahu mungkin malah di sini di Benda Design Hub gitu kan. Mas Ren punya kontraktor, kami punya tim technical support, bisa kumpul nih di sini bareng-bareng, kita ngadiin kayak semacam kelas kali ya Mas ya, gitu kan. Jadi kelas itu untuk ngasih tahu nih, ini cara pasang tile yang benar seperti apa supaya orang-orang jadi melek mata gitu ya. Kalau pasang tile bukan cuma dengan adukan semen pasir semata loh, itu ternyata konsep yang salah, itu harus dibenerin gitu kan. Jadi boleh sih, kita pengen banget memang ke depannya bisa ada kayak aktif untuk memberikan kelas-kelas seperti itu. Soalnya biasanya ada kan klien juga beragam ya. Ada klien yang nggak mau tahu, udah terserah deh, gue percaya sama lo, udah terpasang bagus. Tapi ada yang memang sangat detail karena itu bagian dari kepuasan dia. Ketika dia tahu bahwa dia membangun rumah itu, dia tahu ingredients dalamnya, masangnya udah bener apa enggak, itu ada beberapa klienku yang memang detail gitu. Untungnya aku dulu mantan dosen ya, jadi gampang tuh gue kasih SKS 3 kelar semuanya gitu ya. Tapi kadang memang dia kadang suka gitu, kayak Mas Ren kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi terhadap material building dan segala macam, dia suka aku diundang dong gitu. Nah, mungkin tuh bisa kita undang tuh kalau di acara-acara yang nanti kita bikin kelas kayak gitu. Bisa. Nah, tadi udah disebutin ya dengan produk yang sedemikian beragamnya gitu ya, dengan cara pemasangan yang sangat detail tadi ya supaya optimal gitu. Nah, biasanya klienku nih kenapa dia pakai studio arsitek tropis juga kadang tuh namanya juga udah arsitek tropis. Biasanya dia suka tuh karena nantinya akan jadi lebih ramah terhadap lingkungan. Energinya akan berkurang dengan menggunakan natural ventilation, natural lighting. Nah, itulah kenapa beberapa klien datang ke kita, karena kita kasih edukasi juga membangun itu bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi kepada lingkungan juga tuh Mbak. Nah, apakah di Niro itu sendiri juga sudah ada ya pemikiran ke sana ya, karena di kita juga dari desain kita udah mikirin nih gimana caranya supaya rendah terhadap energi penggunaan AC, bagaimana peneletakan jendela supaya nggak terlalu panas dan seterusnya. Di material floor sendiri gitu ya, apakah Niro memikirkan itu atau sebenarnya memang sudah ada sampai ke sana atau bagaimana tuh Mbak Desi? Ini pertanyaannya relate banget ya, Mas Ren ya. Maksudnya belakangan ini kan orang makin merasa, waduh suhu makin panas nih, global warming di mana-mana gitu kan. Jadi orang semakin sadar untuk pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Itu juga menjadi perhatian untuk Niro Granit Group dan Niro Granit Indonesia pada khususnya. Kami itu sangat gencar sekali dalam melakukan kampanye mengenai sustainability Mas. Jadi sustainability itu ternyata bisa terrepresentatif juga dari Bapak Ibu semua yang mungkin mau membangun hunian, atau misalnya Mas Ren yang sedang ada project reference gitu ya. Ini kan sekarang sudah makin terkenal yang namanya
green certificate semacam itu. Lalu semakin terkenal juga emisi karbon dan teman-temannya. Nah, bagaimana Nirogranit membantu untuk bisa menyikapi hal tersebut dengan kami memiliki dan sudah lolos ya Mas ya, sudah berhasil keluar sertifikatnya, yaitu adalah EPD. EPD. Iya, EPD itu adalah Environmental Product Declaration. Oke. Singkat kata gini ya, Mas Ren. Mungkin kalau Mas Ren sering membeli makanan, mau itu biskuit, makanan ringan atau minuman, itu kan ada nutrition facts-nya ya, table nutrisinya. Table nutrisi itu bilang kalorinya 200 gitu kan, gulanya sekian gram, proteinnya sekian gitu kan. Nah, EPD itu bisa dimiripkan seperti itu. It's actually a product declaration. Jadi dalam EPD itu akan tertulis Nirogranit itu produk yang dihasilkan oleh factory kami itu berapa sih jumlah emisi karbonnya, berapa menyumbang nanti terhadap istilahnya terhadap sustainability di alam ini, sampai nanti ada diceritain tuh Mas Rem. Jadi mengenai life cycle produknya, dari penggunaan raw material sampai nanti produk tersebut mati. Produk mati itu artinya setelah dipasang di rumah, dia misalnya dihancurkan, itu nanti bagaimana dampaknya untuk alam, gitu kan. Itu diperhitungkan semua, sudah ada. Dan itu dinilai bukan oleh pihak yang sembarangan, itu pihaknya ada ESG namanya, yang memang berkiprah dalam hal itu. Jadi SGS dan ESG itu mereka menilai gitulah, mereka berhak memberikan poin-poin tadi tuh, nutritional facts-nya berapa tuh gitu. Dan itu bisa digunakan nih Mas, karena sudah mengantongi EPD product declaration itu, sehingga bisa bergabung dengan yang namanya point leads. Dimana point leads itu kalau misalnya suatu bangunan mau dikatakan sebagai bangunan yang ramah lingkungan ataupun smart building dan juga green building, itu harus mengumpulkan poin leads tersebut. Ada syaratnya, leadsnya harus berapa. Nah, kalau dia pakai Nirogranit, itu akan menyumbang 1 poin. Jadi kami sudah berpartisipasi di hal tersebut ya Mas, dengan sustainability. Tidak ketinggalan pula, kami sudah mengantongi juga yang namanya Green Label. Green Label itu dari Singapura ada dan dari Indonesia juga ada. Jadi kita berusaha untuk istilahnya bersama-sama dengan komunitas di seluruh dunia bagaimana menjaga lingkungan hidup ini gitu Mas. Karena memang kalau nggak salah ya di Indonesia kan ada Green Building Council Indonesia untuk bangunan-bangunan yang komersil, high rise building, itu sangat diperhitungkan hal-hal yang tadi Mbak Desi ceritain ya gitu ya. Makanya kenapa dipilih ini akan membantu si building owner untuk bisa mendapatkan sertifikat dari GBCI tadi itu ya, tentang ini akan dapat silver, apa dapat platinum dan seterusnya. Berarti ini menyumbang poin untuk hal yang tadi itu ya Mbak ya. Oke. Betul. Jadi selengkap itu dan rasanya untuk bangunan-bangunan komersial kayaknya mereka tuh akan diuntungkan dengan itu, sehingga bahwa bangunannya itu juga mendapatkan kemudahan dari pemerintah untuk itu tadi, karena ini juga lebih ramah lingkungan, rendah emisi. Biasanya mereka akan dikasih plat gitu bahwa ini diberikan kepada bangunan ini dapat sertifikat yang seperti apa di kelasnya. Setauku gitu ya. Jadi ini memang produknya udah ada ya untuk kayak gitu ya. Semua sertifikat itu kayak dari GBCI, kita punya GBCI-nya sudah kami kantongi juga Mas. Jadi sampai itu kan auditnya benar-benar datang ke factory kami kan, dilihat prosesnya dari awal sampai akhir. Itu ini nggak sembarangan ya, maksud saya pemerintah Indonesia juga tidak abal-abal atau tidak kayak semata-mata ikutan aja tren dunia, tapi mereka menyikapi ini dengan sangat serius. Betul, dan biasanya kalau memang dia belum sampai ke residensial atau hunian, tapi teman-teman atau klien yang kira-kira mau bangun rumah itu udah bisa masuk ke websitenya mereka dan dia bisa menguji sendiri, memberikan poin sendiri. Jadi ibaratnya menilai. Salah satunya yaitu misalnya dari orientasi bangunan. Kalau misalnya udah sesuai dengan orientasi bangunannya, dia akan dapat poin segini. Jadi lebih assessmentnya terhadap diri sendiri. Jadi mungkin untuk beberapa klienku yang memang sangat detail terhadap itu dengan produk yang seperti ini, berarti dia udah bisa tahu tuh bahwa material yang digunakan sustainability kah atau tidak terhadap lingkungan dan seterusnya. Dia berikan poin sendiri gitu loh. Dan itu sudah ada
setauku untuk menilai rumahnya sendiri ya, apakah rumahnya ini hijau atau enggak. Oke. Berarti trennya menuju ke sana ya Mas ya, nggak cuma Sepertinya commercial udah building ke situ tapi sih memang. hunian juga ya. Iya, makanya kenapa kadang jadi ada beberapa klien-klien yang lumayan bisa dibilang bukan fanatik tapi lebih kayak mereka tahu track recordnya, jadi mereka datang ke kita gitu karena bilang, Mas Ren, kayaknya temanku kemarin pakai Mas Ren tuh rumahnya tetap dingin tanpa AC. Berarti itu energinya lebih rendah. Berarti kan emisinya lebih rendah. Nah, hal-hal kayak gitu itu udah ada di semua kalangan. Betul. Karena klienku kan niche-nya lumayan luas, antara yang mau dari kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas tuh ada. Jadi, tapi tujuannya ke sana, Mbak. Jadi kayak aku pengen loh rumahku lebih ramah terhadap lingkungan sekitar. Nice ya. Iya. Wow. Dan itu udah menjadi kayak tren sih, Trending. apalagi generasi yang sekarang ya jauh lebih melek dibanding orang-orang sebelum kita. Iya. Gen Z itu memang informasinya Karena luar informasinya biasa. lengkap banget gitu. Jadi kayak datang ke kita itu udah membawa segala macam informasi. Aku maunya kayak gini ya Mas, dan mau kayak gini. Jadi dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi memudahkan sih dalam mendesain gitu. Seru banget ya ini obrolan kita, lengkap loh Mbak Desin. Ceritain segala macam. Nah, tapi ini di depan kita ini sebenarnya dari tadi aku udah gemes ya. Ini apa sih gitu loh yang Apa dari ini ya? gitu loh. Ini apa sih Mbak yang kira-kira mau ditampilkan di sini hari ini? Oke, jadi mungkin tadi untuk teman-teman semua kan ingat saya salah satu surface yang saya sebutkan tadi adalah Slipstop ya. Makhluk apa sih sebenarnya Iya. Slipstop itu ya? Jadi ini yang mungkin produk terbaru ya yang dikeluarkan. the newest technology yang kita miliki Oke, gitu ya. Jadi saya di sini kebetulan membawa satu demo sampel biar seeing is believing, right? Oke, so Iya, biar kita bisa daripada lihat langsung ya. ngobrolnya tanpa representasi gitu kan. Siap. Jadi gini Mas Ren. Boleh. Di sini Mas Ren bisa lihat kan ada dua tipe surface, yaitu matte surface yang DAF biasa Yes. di sebelah sini. Lalu di sini ada yang namanya Slipstop. Slipstop ini lahir dari tadi menjawab kebutuhan customer Mas Ren. Saya Baik. cerita dulu sedikit ya. Boleh Mbak. Kebutuhan customer itu kan pengen yang anti slip, tapi dia pengen mudah dibersihkan. Dan Banyak kalau mau ya. dan kalau bisa tahan nodanya lebih bagus Iya, gitu iya, ya iya, Mas iya, Ren iya, ya. iya. Oke. Kalau selama ini untuk menghasilkan sesuatu material yang anti slip biasanya permukaannya harus yang kasar ya Mas Ren ya. Harus yang benar-benar kasar, menonjol-nonjol gitu kan ya. Nah, kalau Mas Ren lihat di sini, Slipstop itu untuk menjawab tantangan tadi. Gimana dengan tel yang smooth? Yang smooth seperti ini, permukaannya halus seperti permukaan di DAF pada umumnya, namun menghasilkan, kalau secara bahasa teknik anti slipnya kita call it P rating. P ratingnya itu lebih tinggi. Kalau P ratingnya tinggi artinya dia lebih anti slip Mas. Oke. Ibaratnya begitu ya. Nah, kalau dia lebih smooth, otomatis keuntungannya apa? Lebih gampang dibersihin, bener nggak? Kalau misalnya kita pakai yang terstruktur atau surface-nya kasar, pembersihannya agak PR karena harus disikat gitu kan, dan harus daily basis itu sikatnya sampai ujung-ujungnya, nggak boleh ada yang terlewat gitu kan. Nah, Slipstop ini menjawab itu karena dia mudah dibersihkan. Oke, kita demo dikit boleh ya Boleh Mas Ren ya dong. gitu. Ini kalau dalam keadaan kering saja, ini di surface yang matte. Ini sini. Tapi dua-dua ini dari Niro kan? Dari Niro, Oh, dari Niro. Cuman Oke. beda Ada dua dari type. type-nya. Oke. Kami siap. untuk melihat Ya, ya. keunggulan dari Slipstop ini apa. Siap. Di sini saya ada sepatu ya Mas Ren ya. Warnanya merah ya kan, cakep ya kan. Supaya Luar ngejreng biasa gitu ya. kelihatan ya kalau di kamera ya. Jadi ini kalau keadaan kering ya. Pertama ini semua masih kering. Iya. Masih kering. Ini anggap seperti bidang miring. Jadi Oke. bisa kita lihat tergelincir atau Iya, tidak gitu iya. ya. Kalau dia di matte surface dengan bidang miring, ini dengan sepatu. Langsung turun ya Mas Ren ya. Itu langsung Ini turun bahaya ya kalau di RAM ya pakai ini. Iya, ceritanya gitu ya. Ceritanya Ibaratnya gitu demonya kayak gitu. Lalu gimana dengan yang si Slipstop ini? Dia kekunci ya Mas Iya, Ren iya, ya, iya, kekunci iya, ya. Tapi keunggulannya tuh nggak berhenti di sini Mas Ren. Karena sebenarnya yang jadi tantangan ketika keadaannya basah, ya Benar, kan? benar. Karena kalau kita di lantai rumah Iya, ataupun iya, di usage di outdoor, biasanya teras-teras tantangannya lah ya, gitu ketika ya. basah dong, basahnya licinnya lebih jadi, Iya, bener nggak? betul. Oke, sekarang ini aku demoin dengan ceritanya Iya. ini merepresentasikan yang basahnya ya. Oke. Jadi sini air biasa, ini by the way masih air biasa gitu kan. Jadi kita kasih
basahnya. Lalu ini juga di slip stop surface kita kasih air yang banyak ya Mas ya, biar ini representasi ketika keadaannya habis hujan gitu misalnya ya. Oke, tadi keadaan kering dia sudah terhenti ya, atau terstop ya. Yang matte surface dulu kita coba keadaan basah ya. Wah, lebih cepat lagi. Justru lebih licin ya. Iya, karena lebih licin ya ketika kena cairan ya. Lalu kita lihat yang si slip stop surface. Oh wow. Saya dorong ke kunci. Dorong lagi, kunci lagi. Oh, wow. Ke kunci. Jadi emang beneran ya. Beneran. Maksudnya ini jargon ya. Kita pengen mendemokan kurang lebih keunggulannya seperti apa. Jadi slip stop ini aman digunakan untuk di daerah basah. Malah secara technical speknya ya Mas Ren ya, itu per-rating slip stop, material slip stop ketika di keadaan basah itu justru lebih tinggi. Kalau per-rating lebih tinggi kan lebih keset. Jadi seakan-akan dia kalau kering aja udah lumayan keset, kalau basah lebih keset gitu. Nah ini yang new technology yang tadi berawal dari kebutuhan customer. Bagaimana R&D kami berusaha untuk menjawab kebutuhan itu gitu Mas Ren. Ini emang biasanya kan klien tuh banyak mau ya. maunya ini tapi nggak mau ini gitu kan. Maunya gampang dibersihin tapi nggak mau licin dan lain seterusnya. Terus nggak pengen yang harus disikat tiap hari, pengennya dipel aja biasa gimana. Ya ini jawabannya gitu. Dan ini keluaran baru tahun ini atau terakhir kapan? Ini pertama kali kami introduce itu sekitar 2 tahun yang lalu Mas Ren. Tapi waktu itu desainnya hanya terbatas di 2 desain saja. Setiap tahun kami mengeluarkan desain baru. Jadi kalau dulu hanya di desain stone seperti ini, nanti yang sudah ada itu ada di desain simen, ada di desain juga kedepannya travertin gitu Mas Ren. Berarti ini produk kayak gini ini cocok nggak ya buat kamar mandi misalnya, area shower gitu misalnya? It will be perfect. Itu akan direkomendasikan untuk area yang basah memang. Itu yang selalu sebenarnya kalau dalam kita mendesain ya, obrolan dengan klien gitu ya. Pokoknya aku nggak mau yang gampang kepleset ya, tapi dia pengen tetap warnanya sesuai dengan yang ada vibe-nya. Jadi biasa kan kita kalau kasih yang kasar, dia takutnya itu outdoor banget, nggak mau feeling outdoornya, tapi tetap feelingnya sama kayak di kamar mandi yang lain di daerah yang basah dengan yang kering. Berarti jawabannya ya? Jawabannya bahkan kami ada yang desain wood juga available. Jadi kalau kayak Mas Ren tadi bilang, biasanya kalau tile-tile yang keset itu kasar, kesannya outdoor ya. Desainnya kayak andesit gitu kan. Warnanya cenderung cuman hitam, cuman abu tua kan ya Mas Ren ya. Klien kayak kok kamar aku gak cantik ya kamar mandi aku, pengennya yang lain. Nah ini kita luncurkanlah teknologi ini supaya kliennya puas gitu Mas Len. Oh gitu ya, ternyata beneran loh ini. Ini sepatunya beneran teman-teman. Ya ini sepatunya by the way bener-bener sepatu normal pada umumnya, maksudnya solnya juga kita nggak modif gitu. Bahkan kalau kita selalu demo ke teman-teman atau pada customer kami yang penasaran, saya mau pakai sendal saya langsung deh. Boleh. Mau pakai apa lagi Bu? Remote TV, mau pakai handphone. Memang ini digunakan untuk dicoba, maksudnya what you seeing is believing kan. Jadi hopefully ini bisa merepresentasikan kebutuhan customer yang tadi Mas Ren ya. Jadi sebenarnya kan klienku kan hampir 90% ibu-ibu ya. Jadi gue paham banget yang maunya ini, maunya itu. Jadi kayak makanya kita tuh suka produk-produk yang memberikan inovasi untuk menjawab kebutuhan ibu-ibu tadi. Salah satunya ini ya teman-teman. Semoga ibu-ibunya bisa terpuaskan gitu ya keinginannya ya. Luar biasa ya. Ini ilmu baru sih sebenarnya ya. Yang kita sih makanya kayak aku pun nggak tahu sebenarnya tadi ini apa sih gitu. Di bawah-bawah tuh ini apa? Ini biar gitu apa sih gitu loh. Oh ternyata buat anti slip, namanya slip stop. Jadi ada beberapa desain dengan desain tertentu menggunakan teknologi fiturnya ini, tapi belum semua ya. Belum semua desain ada. Dan ini udah kira-kira ada berapa
persen ya Mbak yang Ada udah 8 koleksi kalau nggak Koleksi, salah yang oke. sudah menggunakan slip stop dan Oke. itu tidak berhenti di situ. Iya, iya, Tahun iya, depan kita akan keluarkan lagi yang baru. karena ini teknologi yang udah ditemukan oleh Niro Granit untuk digunakan nanti ke depannya gitu ya. Yes, I think we are the first to introduce this Iya, mekanisme. aku baru tahu. Biasanya gini Mas, ini sorry to say, misalnya ada kompetitor yang menyatakan diri juga anti slip, tapi surface-nya itu tidak seperti ini. Kalau ini kan benar-benar smooth ya Mas Ren ya. Kalau yang ada tuh yang lain itu sudah kasar. Udah kasar. Jadi sudah kayak kesetnya tuh udah iya. keset banget gitu Mas Sudah ada Ren. tekstur Iya, gitu ya. sudah ada tekstur, either dia kasar banget atau ini dia nggak halus kelihatan tapi loh. sudah keset. Kalau ini benar-benar smooth Iya, ini seperti nggak kelihatan. DAF biasa Iya, gitu. iya, iya. Kayak hampir nggak ada bedanya ya, tapi ternyata ini Karena kalau dia terlalu keset Mas Ren, memang anti slipnya bagus, tapi pembersihannya sekali kan jatuhnya. sekali dia kena kotoran tuh susah ngangkatnya. ibu-ibu biasanya nggak suka ya. Itu tadi kebutuhan ibu-ibu apa. Jadi kita sangat mendengarkan kebutuhan customer. Makasih loh udah membantu. Aduh. Dan ini salah satu contohnya atau ini Ya, ini produk-produk adalah dari desain-desainnya seperti ini koleksinya. Oh, oke. Yang ini adalah pedegral, lalu ini ada koleksinya Dante. Jadi ini adalah stone. Kita juga baru launching. Ini representatif aja dan anyway. selama ada tulisan slip stop Ada tulisan slip stopnya itu dengan berarti seri sudah yang feature. KP atau sebenarnya nggak Nama ngaruh? seriesnya yang di atasnya jadi ada GPD Oh, itu oke. koleksinya pedegral, GDT itu koleksinya Dante. Oke, oke. Untuk informasinya semua itu terdapat balik lagi di website kami itu di nirogranit.co.id. Iya, dicatat ya teman-teman. Yes, Instagramnya Biar juga nggak lupa. ada. Ada ya. Ya, Instagram kami di nirogranit ID. Nah di situ juga terpampang semuanya slip stopnya apa. @nirogranit. @nirogranit.id. ID gabung ya. ID, ya. Oke. Nanti langsung di follow ya teman-teman. Yes, di Supaya situ tahu banyak banget informasi yang informasinya. terbaru dari Niro Granit. Sampai ini yang desainnya Bagus ya. terrazzo, gemstone Jadi- juga ada. Jadi fokus ke sini deh jadi. Oke, dia udah mulai warna-warna yang agak terang pun Iya, juga udah ada ya. warnanya bervariasi dari terang, warna putih Iya, iya, sampai iya, dengan iya. warna yang gelap, Mas Ren. Dan soal harga nih aku mau Oke, nanya ya. oke. Ini dengan yang biasa bedakah harganya atau mana yang lebih mahal gitu dengan produk yang dengan matte produk surface feature misalnya? ini ya. Ah, ah. Kalau ngomongin harga, yang pasti harga ini sangat bervariasi Mas Ren, Oke. karena kan tergantung ukuran juga. Ya. Ada yang ukurannya 60-60, ada yang ukurannya 60-120. Tapi jangan khawatir, semuanya itu harga di price range yang notabene, karena gini, kita pengen itu prinsipnya semua orang bisa merasakan usage-nya ini ya Mas Ren ya. Jadi kalau kita ngomongin price range itu bervariasi mulai dari harganya 200.000 per meter persegi sampai dengan yang 400.000 per meter persegi Oke. untuk feature slip stop. Dan harganya ini memang sedikit lebih mahal daripada yang matte biasa ya atau Ya, DAF ya. biasa ya. Karena tadi ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Betul. surface matte. Iya, iya, iya. Tapi at least tuh dia masih dalam range yang normal lah ya. Ya. Dan memang biasanya kalau kayak begitu, apalagi untuk area-area yang memang mau nggak mau harus pakai ini kan jadi is emas gitu. Is emas, loh. is Jadi, emas. ya, contoh tadi kayak daerah shower atau di daerah teras lah yang Teras, gampang betul. banget kena air Kena hujan, air gitu ya. hujan, heeh. Daripada suka dikasih kain-kain untuk melewati. ya, atau dikasih kesetnya Iya, gitu ya Mas Ren ya. Kan nggak jadi kece gitu kan rumahnya nantinya. Tapi Seru sebenarnya karena ini surface-nya juga smooth ya Mas Ren, itu bisa di usage di main floor loh, maksudnya di area Bisa utama. juga ya? Heeh. Kayak gini, aku tinggal sama mami ya, jujur aku tinggal sama mami, dia umurnya 72 tahun, jadi kan kita paling rawan itu kalau habis ngepel. Kayak meskipun, oke sekarang mungkin banyak robot ya, jadi lebih cepat kering, tapi kalau kita balik misalnya ke ngepel yang ala biasa gitu kan, itu kan pasti ada jeda waktu sampai tali itu menjadi kering kan. Nah, akan lebih aman lagi kalau rumah itu menggunakan juga slip stop, jadi kita bisa nggak was-was tuh gitu kan. Atau misalnya di mall-mall, Iya. juga kan tahu ya, pembersih mall Iya. kan yang gede itu dan suka dipasangin awas lantai Iya. licin gitu ya. Jadi aku kebayang sebenarnya kalau di mall it's very perfect to be used even in the main floor karena kekhawatiran itu hilang. Karena mall itu kan safety salah satu yang paling penting juga betul, ya Mas Ren betul. ya. Jadi tidak perlu semata-mata untuk menunggu sampai tali itu kering because
ini slipnya justru terjadi ketika keadaan basah. Jadi saya juga bisa recommended untuk residensial dan juga proyek-proyek komersil di area utama pun jangan ragu untuk menggunakan slip top ini. Justru di mana banyak orang lalu lalang itu jadi sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting. Apalagi mereka beragam dari usia tadi ya. Aku ngomongin mungkin soal senior gitu ya. Untuk mereka yang sudah berumur lanjut tuh kan usia. Atau bukan anak kecil ya. Atau bukan anak kecil yang suka lari-lari kalau maminya lagi ngebersihin atau mbaknya lagi ngebersihin, jangan lari ya gitu, nanti jatuh gitu. Lari nggak akan jatuh aja. Pasti nggak apa-apa. Seru banget Mbak Desi, terima kasih loh. Ini ada lagi nggak mau yang disampaikan dari Niro Granit tentang teknologi, produk dan whatever it is? Silakan Mbak. Kepada semua yang sedang mendengarkan dan sedang menonton dan kepada para customer di luar sana, intinya Niro Granit itu dengan 3 hal tadi, quality, design, dan service, itu yang membedakan kami dari yang lain. Dan kami tuh senantiasa untuk berinovasi, tidak berhenti sampai di sini. Jadi kami akan terus membawa gebrakan-gebrakan ke depannya gitu kan. Kalau sekarang sudah mulai banyak tile juga yang ukurannya besar-besar Mas, ya kita juga sudah memiliki ada, itu di under Niro Granit Collection. Dan mungkin kedepannya misalnya customer ada kebutuhan apa, siapa tahu dengan teknologi yang semakin berkembang itu semakin bisa terjawab. Jadi itu adalah moto kami tidak pernah berhenti berinovasi kepada para pelanggan kami untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi dari para customer kami. Gitu. Terima kasih Mbak Desi. Ini teman-teman juga jangan lupa tadi di follow ya akun Instagramnya di Niro Granit ID dan atau juga dibuka di websitenya untuk yang Let's Visualize tadi. Betul. Itu bisa dibuka di websitenya di nirogranit.co.id. Dan kalau masih belum puas bisa datang ke sini ke Benda Design Hub. Karena bukan cuma ini aja gitu ya, beberapa material sih, tapi juga udah mungkin nggak bisa kita lihat di bawah ini semua. Jadi bisa pemasangannya yang model yang ukuran lebar gitu ya, atau yang model kayak kayu juga bisa dilihat di sini, gitu ya. Betul. Baik, terima kasih, obrolannya seru banget, kan? Nggak kelar-kelar nanti kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.